Halo semua, kali ini pendakian pertama di tahun 2026 sekaligus 2000 mdpl pertama kita berempat. Tujuan gunung kali ini yaitu Gunung Tanggamus karena jaraknya yang dekat. Setelah masuk ke dalam pedesaan, ternyata jalur yang kita pilih salah karena kita mengikuti maps dan ditunjukkan jalan seperti ini. Walaupun sedikit curiga, tapi kita tetap melanjutkan mengikuti arah maps dan akhirnya sampai di base camp. Sampai di base camp, setelah regis, kita sempatkan untuk masak dan makan dulu. Setelah itu baru kita ke campground memakai jasa ojek. Sekedar informasi, harga ojek malam di Gunung Tanggamus per orang itu 75.000 dan kalau siang 50.000 karena sesuai memang dengan trek dan jalurnya yang curam, benar-benar cuman setapak, dan kalau licin itu licin banget, susah. Di tengah perjalanan menuju campground, tali yang mengikat tas ransel kami terlepas, jadi harus diikat kembali agar tidak terjatuh nantinya. Jalan yang kita lewati menuju campground bukan hutan belantara, namun masih kebun warga. Karena tidak ada listrik, jadi gelap gulita seperti ini. Akhirnya setelah melewati jalan yang cukup terjal pakai ojek, kita sampai di campground. Ininya nih, ini frame-nya baru. Udah pernah masang tenda belum sih? Udah, waktu itu seminggu yang ini mbak, mbak. Singkat cerita, tenda selesai dipasang, kita istirahat dan siap untuk summit besok pagi. Sebelum summit, di sini kita ngopi dulu untuk tenaga buat trekking. Ayo. Oh iya. Di sini kita beberapa kali berhenti untuk mengabadikan momen dan istirahat sejenak. Dan di sini terjadi perdebatan antara Lutfi dan si Gemoy.
Oh kari juga ini mah. Asik itu. Aku kira bisa. Aman sih. Ajri. First time tangga bus kok Keri. Oke. Saja mau dia. Tidak lama dari pintu rimba kita sampai di pos 1. Iya, dengan energi. King kali ini terbilang sangat santai karena kita ingin menikmati suasana alam Gunung Tanggamus. Turun nih. Turun nggak tuh? Wah, ternyata dari pos 1 ke pos 2 tidak memakan waktu begitu lama ya guys, terbilang cepat. Sautan kayak amang. Ikutin ya. Teng gitu. Trek di Gunung Tanggamus ini menurut gua sendiri banyak akar, jadi mudah untuk naik dan gak licin di saat hujan. Moy, jangan di pos. Mantap bener weh. Keringetan. Ya karena dingin. Kalau panas kerasa banget capeknya. Happy. Banyak tanjakan seperti ini di trek Gunung Tanggamus, namun menurutku terbilang mudah karena banyak akar, jadi sangat membantu untuk kita naik. Nggak sinyal bang ya? Ada. Wih. Besar. Yang baiklah, gas. Di sini gue nggak sadar kalau di videoin sama penjaga base camp. Oh iya guys, sebelumnya kita bertemu dengan penjaga base camp dan seorang wartawan di pos 3, namun tidak ke-record karena saking asiknya kita sampai langsung ngobrol. Karena itu warna SAR, jadi kalau kita misalnya urgen sasar, jadi orang mudah menemukan. Baiknya kalau dari gunung, ya aja, benar. Pakaiannya harus yang ngejreng. Pas turun. Menarik dikasih nama pos itu pos sekolah. Kenapa Pak? Ya menarik. Ya, jadi di nama musola, tidak ada bangunan musolanya. Jadi
Satu, itu kedua. Terlihat di sana ada tanjakan lagi yang penuh akar, jadi memudahkan kita untuk naik. Di sini kita menemui tanaman yang cukup bagus, seperti tanaman yang ada di akuarium ikan laut. Di beberapa titik terdapat tanda-tanda seperti pos militer yang tadinya digunakan mereka untuk latihan mungkin ya. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai di pos 4. Trek dari pos 5 menuju ke puncak terbilang cukup sulit karena banyak pohon tumbang di sekitarnya. Namun bonusnya, banyak spot-spot indah untuk diabadikan. Mau juga Pi, mau juga Pi. Selama perjalanan dari pos 5 menuju ke puncak, kita disuguhi dengan full hutan lumut yang estetik. Dan setelah 6 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Tanggamus.
Ya, ya.